dimana jamaah haji nggak boleh keluar itu dia, ada pelang kuningnya. Nah, ini dia, kita sudah melintasi batas daripada Arafah. Wadi Uronah, ini dia Wadi Uronah atau Lembah Uronah. Lembah Uronah ini nanti Allah permudah, insya Allah betul-betul istiqomah. Amin ya robbal. jadi memang kita harus memperhatikan batas-batas ya, sehingga di masyair ini Arafah, Mina, Musdalifah ini ada pelang-pelang di atasnya seperti itu. Situs peninggalan sejak kekhalifahan Abbas ya. Kita akan laksanakan Tampak ya, ini adalah menebarkan cahaya Al-Quran jadi pedoman, sunnah dihidupkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik sahabat sekalian, kembali jumpa di channel saya Sahabat Haji dan Umroh. Dan kali ini sahabat sekalian, saya berada di depan lobi Hotel Raihan atau Hotel Rotana. Ini merupakan satu bagian hotel Menara Zamzam. Oke sahabat sekalian, insya Allah hari ini kita akan city tour bareng dengan salah satu travel ya dari Jogja, dan kita akan tahu, akan tanya-tanya seperti apa ya pelaksanaan ini ya, pelaksanaan haji pada tahun sekarang ini 2025. Dan sebelumnya kita lanjutkan sahabat sekalian, jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share agar semakin membantu perkembangan channel Sahabat Haji dan Umroh ini, insya Allah ta'ala. Baik, sekarang kita coba mencari salah satu pembimbing daripada travel ya, dan kita akan tanya-tanya dengan beliau dan berkenalan juga, dan insya Allah kita akan ikut city tour dengan mereka, mudah-mudahan boleh insya Allah ta'ala. Dan sekarang saya sudah menakan salah satu seragam travel, insya Allah mudah-mudahan kita bisa ikut city tour insya Allah pada hari ini, insya Allah ta'ala. Baik, yuk langsung menuju ke dalam Hotel Raihan Rotana. Ini memang sudah dalam rangka persiapan city tour ya. Beberapa travel, ini adalah travel Arminareka ya, travel Arminareka. Beberapa travel sepertinya di hotel ini. Makasih banyak ya. Oke, Hotel Raihan Rotana Al Marwah. Baik, inilah insya Allah travel yang akan kita ikuti ya untuk seluruh pagi hari ini. Travel Hasuna dari Yogyakarta. Jadi kapasitas untuk lift di Hotel Tor Zamzam ini lumayan luas ya, bisa sampai 40 orang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah kita tergolong dalam hamba-hamba yang mukhlisin alamuddin ya, ikhlas dalam setiap menjalankan amalan ibadah, terlebih ibadah haji dan ibadah-ibadah harian kita di kota suci Makkah ini. Hasuna oke. Silakan beri isyarat dulu ke Mas Anis. Nah, ini sebagai sementara yang membantu kita menggantikan Mas Fajar, Mas Anis. Kalau nama beliau nggak asing ya Pak ya, apalagi tahun lalu ya. Nah, beberapa hari ini, selain hari ini kita ziarah, tentunya Bapak Ibu bisa memaksimalkan, tidak pernah meninggalkan witir. Depan ini merupakan komplek sebisa mungkin witir jangan sampai yang bernama Mahbasjid ya. Ini adalah lokasi hotel untuk jamaah reguler Indonesia. Di sini banyak juga dimukimkan di sini. Sebelum tidur silakan. Semoga sahabat sekalian ya bisa Allah mudahkan untuk bisa berkunjung ke tanah suci, beribadah di sini, insya Allah ta'ala. Witir 2 kali dalam satu
malam. Nah kemudian alhamdulillah hari-hari kita diisi dengan segala. Bagi orang zaman dulu ini adalah satu hal yang ajaib ya. Dalam semalam bisa berpindah dari Mekah ke Palestina, dari Palestina bisa naik ke Sidratul Muntaha. Yang dulu saja untuk Mekah ke Palestina itu paling tidak butuh waktu 1 bulan. Nah Bapak Ibu jangan lupa salah satu zikir ya yang paling banyak dilafazkan Rasulullah ketika di hari Arafah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di antaranya juga yang juga sering dibaca oleh Rasulullah, la ya, zikir-zikir itu sembari kita muhasabah, sembari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Depan tuh Jabal Rohmahnya, Ustaz. Baik, di depan itu Bapak Ibu bisa dilihat atau di samping kanan Bapak Ibu nanti ketika bis sudah berbelok. Nah itu Jabal Rahmah yang di puncaknya ada seperti apa? Tugu ya. Baik, Jabal Rohmah. Inilah suasana di Kelihatan Arafah, buatan Jabal Rohmah dari jendela kita. menjelang hajian 2025. Coba kita Sekarang lihat tendanya pemandangan di sudah depannya. semi permanen dengan ditancapkannya baja-baja ya yang panjang tahun memang sudah berdiri. Rasulullah pun ketika Saat di padang Arafah tidaklah dekat naik ke haji Jabal seperti ini, Rahmah. tinggal diberi Ya. Rasulullah tenda-tenda. hanya berada Kita lihat di ya salah satu seperti apa. sisi apa istilahnya lereng ataupun lembahnya. Tapi insya Allah besok kita hasilnya tidak wukuf di dalam bis ya, tapi kita akan wukuf masuk ke tenda ya. Bagaimanapun nanti kita berwukuf, insya Allah yang paling utama adalah bagaimana kesungguhan dan kekhusyukan kita dalam berdoa. Karena kita harus punya keyakinan Allah pasti akan mengabulkan besok ketika di hari Arafah dengan berdoa, dengan beristighfar, bertaubat, mudah-mudahan ya. Sebagaimana Rasulullah berpesan bagi orang atau hamba yang hajinya mabrur, dia akan seperti kembali terlahir. Jadi disinilah Ya, dari lokasi rahim untuk ibunya, suci, haji bersih dari tanpa beberapa dosa. negara termasuk Nah, domestik mudah-mudahan Arab nanti Saudi semua akan maupun menjadi luar negeri bayi-bayi baru. mancanegara Arab Saudi seperti itu. Ya, kita lanjut ke Bapak Ibu ya. Insyaallah tidak masalah ya, nggak berhenti ya. Nah yang sebelah kiri Bapak Ibu itu Masjid Namirah yang terlihat ya menara-menaranya. Yang bagian dari Arafah hanya Masjid terbesar di Arafah bernama Masjid Namirah. Bagian depan 2/3-nya Ya, itu sudah masuk disitulah ke tanah haram. dimana baginda Nabi dibangunkan Jadi kalau mau tenda berwukuf di Masjid sebelum Namirah, beliau hanya boleh pergi di sisi wukuf ke belakang sekitar saja. Jabal Rohmah yang tadi kita shoot. Dan ini sudah menuju ke perbatasan tanah Arafah di mana jamaah haji nggak boleh keluar, itu dia ada pelang kuningnya. Nah, ini dia, kita sudah melintasi batas daripada Arafah dengan ditandanya pelang berwarna kuning, di mana dulu Nabi SAW bersabda ya kepada para sahabat agar tidak mendekat ke Wadi Uronah. Ini dia Wadi Uronah atau lembah Uronah. Lembah Uronah ini menjadi sungai besar kalau saat musim hujan. Masya Allah. Ini kita sudah keluar dari Arafah ya Bapak Ibu. Kita lihat ya untuk Mekahnya mana. Ini dia Mekah. Dulu kadang-kadang ada jamaah haji itu yang ya niup di bawah jembatan dengan diniatkan wukuf, nah tapi ternyata wukufnya tidak sah karena sudah keluar Sahabat dari sekalian, Arafah. semoga Allah mudahkan untuk dapat berkunjung Dari ke Arafah kita kemana tanah Bapak suci Ibu? ini dan ibadah umroh dan Nah setelah kita wukuf Rabbal Alamin. sampai waktu maghrib tiba, dulu Rasulullah meninggalkan Arafah menuju ke jamaah reguler ketika di Musdalifah sembari mengumpulkan kerikil. Nah, insya Allah hasunah
beralaskan kursi mazaya, beratapkan atap nyaris, gitu ya. Tapi esensinya yang utama adalah mendekat, ya. Karena setelah kita tadi berusaha untuk mengenali diri, mengenali Allah, kan ibadahnya tidak seperti kemarin umrah. Kalau kemarin umrah kan ittiba, lengan bahu kanannya terbuka. Kalau besok Ada situs menarik, ya, situs seperti peninggalan biasa. sejak kekhalifahan Abbas ya. Nah, kita akan laksanakan Tampak ya, ini adalah sa'i, kanal dan air, selesai, ya. maka kita Irigasi lah kumpul kalau kita sekali. sebut ya, cuma Ya. bukan irigasi pertanian. Bapak-bapak sudah tumbuh lagi rambutnya. Zaman Abbasiyah, istri dari Alhamdulillah. Harun Berarti apa ar-Rasyid, yang dikunjungi, ya? yaitu Sayyidah Walaupun rambutnya susah tumbuh, tidak punya rambut sama sekali, Zubaidah. bisa Zubaidah. dilewatkan saja siletnya ataupun ya guntingnya. Insya Allah sudah sah untuk tahalul. Ini bendungannya, di sini bendungannya. Kemarin kita sepertinya dapat Belakang barbershop sana ya. yang tidak pakai Cuma di sini ada perayaan. pisau ya. Nah, jadi belum kompos Bagaimana? betul. Oh, pakai pisau, sama. Nah, pisau boleh minta, ya. Boleh minta mau, ya. Ini bisa berpakaian bebas. Rasulullah sholat Bukan disebutkan jamak fa'idha qasar arafat maghrib min isya-nya dulu. arafah fadhkurullaha Di sini Bapak Ibu, indal saya di sini masjidil haram. dibangunkan Jadi bangunan masjid, apabila ya. telah usai di Arafah kemudian beribadah lagi di Masjidil Haram. Ini dia Dan Masjidil tulisannya Haram. ya, Masjid Al-Masyairul Haram di Musdalifah, di Musdalifah. Disinilah lokasi Nabi SAW Dari Musdalifah Mabit. kita menuju ke mabit di Musdalifah. Mina. Ini dia Musdalifah. yang benar itu Muna. Cuma kita lebih sering melafazkannya Mina, ya. Artinya apa Bapak Ibu? Muna, ya. Muna itu Jadi artinya setelah adalah harapan. Mabit Ya. di Jadi setelah Musdalifah kita tadi ya, bertaubat kepada semalam Allah, penuh, lebih mengenal kemudian Allah, pagi harinya menuju mengenal Mina. kitabullah, mengenal Rasulullah, ya, mengenal diri kita, ya. Maka kita mendekat menuju ke Baitullah dan kita menanamkan segala harapan, segala impian. Wa fil akhirati hasanah, yaitu adalah Ismail alaihi wassalam menyembelih putranya Sekarang sendiri. kita menuju ke Gimana? Mina. Dari Mina ini nanti akan kita melihat banyak Oh, nggak mau ya Pak ya? tenda-tenda Jangan Bapak permanen. ya. Tenda Nabi permanen. Ibrahim aja awalnya juga Ribuan ragu-ragu tenda. itu, ya. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguannya itulah rokoknya berhenti, ya, rokoknya macet. Nah, itu. Nanti Allah permudah, insya Allah betul-betul istiqomah. Amin ya robbal. Jadi memang kita harus memperhatikan Nah, nanti ada batas-batas ya, nomor sehingga di di sini kan masyair Bapak Ibu ini di Mina, ya. Arafah, Mina, Musdalifah itu Ya. ada pelang-pelang di Nah, atasnya waduh, nanti Bu seperti dibantu itu. doa. Tadi kita melihat pelang Musdalifah, artinya ini sudah berbatasan dengan Siap Mina. support, Bapak Ibu, ya. Mina. Dan Mas Wah, ada satu tempat yang menarik Nunggu ICU, Pak. antara batas Ada. antara Mina dengan Nah, ini kita Musdalifah, sudah di Mina, gitu, Bapak yaitu Ibu. tempat bernama Wadi Muhasir. Tenda-tenda Mina. Wadi Muhasir merupakan Nanti kita tempat melewati di mana Allah tempat dulu sejarah mengazab. yang kabarnya tempat di mana Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Selain ya. ada juga tempat penyembelihan Nabi Ismail Yang nanti. kemudian Ya. atas keimanan itu Allah takdirkan Nabi Ada Ismail Wadi digantikan Muhasir. dengan binatang Ini. sembilan yang sangat gemuk, Wadi Muhasir sehat, nih, ya. tutupnya. Dan itu menjadi risalah kita sampai saat ini adalah berkur. Jadi mohon maaf saya tidak pakai mic Ya. karena mic saya Hukumnya rusak, kurban, belum Bapak bisa Ibu. beli. Nah, sunnah muakkadah, ya. Jadi, selagi kita mampu kita mau masuk punya perbatasan kelebihan Mina. uang, Jadi maka di sini Wadi usahakan Muhasir, tiap tahun berkurban. tempat diazabnya pasukan gajah. Sini. Ini tempat disembelihnya Nabi Ismail masih di sana ya? Di masjid. Ini di atas ini jalur rel kereta api Bapak Ibu yang berfungsinya juga Setelah ini kita lihat tempat penyembelihan Nabi Ismail dulu. Tempat saat Nabi Ismail akan disembelih. Nah, lihat Bapak Ibu yang sebelah kiri itu ada tugu kecil kayak rumah kecil itu ya, kelihatan. Nah, itu tempat disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam, ya, yang kemudian digantikan dengan binatang domba yang sangat gemuk, sehat.
Dan ini adalah pembelajaran betul-betul keyakinan yang kuat ya antara ayah dan anak. Oke, setelah Musdalifah kemudian tanggal 10 itu kita melempar Jamarat, melempar jumroh. Tempatnya namanya Jamarat karena ada 3 jumroh. Ini tenda-tendanya, tenda baru, tenda terbaru, tenda VIP, ya, VIP. Ada tenda kaca, ada tenda berupa beton seperti itu, masya Allah ya. Tenda beton. Yang kita lempar ada berapa jumroh Bapak Ibu? Ula, Usta, Akoba. Itu menggambarkan hal-hal jamaratnya nanti yang memanjang ke arah menuju ke mana ini ya, ke utara ya. Yang ada apa istilahnya, atap putih parasutnya itu adalah nanti titik-titik tempat lempar jumrohnya. Sedangkan ini adalah tangga-tangga eskalator untuk kita bisa naik ke atasnya. Nah, kira-kira tendanya. Tentu saja untuk video saya kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi informasi yang bermanfaat. Dan juga jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share. Dan dari kota suci Mekah Al Mukarramah, saya Anissa Bufata pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.